Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Sophie? Iya betul Ibu. Baik. Mau duduk di mana? Di sini apa di sini? Di sini Ibu, boleh. Oke, silakan duduk. Gimana duduknya, sudah nyaman? Nyaman Ibu. Oke. Gimana nih tadi perjalanannya dari rumah ke sini? Alhamdulillah Ibu lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Sophie tahu konseling ini dari mana? Dari sosial media Ibu. Oke. Sebelumnya Sophie pernah mengikuti sesi konseling? Belum Ibu, belum pernah. Oke, belum pernah. Saya jelaskan sedikit mengenai sesi konseling ya. Ya Ibu. Baik, jadi sesi konseling ini di mana Sophie bisa menceritakan semua permasalahan Sophie. Di sini juga saya akan membantu Sophie untuk mencarikan solusi seperti belajar memahami diri, manage emosi, dan di sini juga Sophie bisa menceritakan semua hal yang menurut Sophie perlu diceritakan kepada saya. Bagaimana, sudah paham? Sudah cukup Ibu. Baik, di dalam konseling juga ada beberapa asas. Asas pertama, asas kerahasiaan, di mana Sophie bisa menceritakan apapun dan saya tidak akan sebarluaskan cerita Sophie tersebut tanpa seizin Sophie. Yang kedua, asas keterbukaan. Nah, Sophie bisa cerita tentang semuanya dan jujur pada saya agar konseling ini bisa efektif. Yang terakhir, asas kesukarelaan, di mana Sophie datang ke sesi konseling ini atas kemauan sendiri tanpa paksaan apapun. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu. Baik, terima kasih. Baik, silahkan ceritakan apa yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Baik Bu, jadi saya itu sering dimarahi Ibu tanpa alasan yang jelas. Padahal saya itu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Jadi kamu merasa ibu sering memarahi kamu tanpa memahami usaha yang sudah kamu lakukan? Saya sering dimarahi guru di kelas, padahal saya tidak merasa berbuat salah. Kamu merasa tidak dihargai dan bingung karena dimarahi tanpa mengetahui kesalahanmu. Setiap kali dosen menunjuk saya untuk presentasi, saya langsung gugup, jantung berdebar, dan rasanya ingin menghindar. Kamu merasa sangat cemas dan ingin menghindar karena kamu takut dinilai tidak mampu oleh dosen dan teman-temanmu. Baik, Sophie, dapat saya simpulkan kamu merasa cemas dan takut saat presentasi karena khawatir dinilai tidak mampu, sehingga membuatmu ingin menghindari presentasi dan kurang percaya diri di kelas. Kalau misalkan ada skala 1 sampai 10, 1 sangat tidak tenang dan 10 sangat tenang, kondisi kamu sekarang ada di angka berapa? Di angka 5. Apa yang membuat kamu berada di angka 5 dan tidak di angka yang lebih rendah? Karena saya sudah bisa mengendalikan diri walaupun masih gugup. Berarti kamu sebenarnya sudah punya kemampuan untuk tetap tenang. Menurut kamu, apa yang perlu dilakukan supaya kamu bisa naik ke angka 7 atau 8? Saya perlu lebih sering latihan dan menyiapkan materi presentasi. Jadi langkah awalnya adalah latihan dan persiapan materi. Kalau itu kamu lakukan, kira-kira kamu bisa berada di angka berapa? Mungkin saya bisa berada di angka 7. Baik, jadi kita sepakati langkah yang akan kamu lakukan adalah latihan presentasi dan mempersiapkan materi. Kita akan lihat perkembangannya di pertemuan berikutnya. Saya malas berangkat ke sekolah. Dan kamu malas ke sekolah dan hasil akhir apa yang kamu inginkan terjadi pada diri kamu? Saya ingin mengurangi rasa malas ke sekolah. Dan saat rasa malas ke sekolah berkurang, lalu apa yang terjadi? Rumah terasa lebih nyaman dan saya tidak mudah emosi. Dan kira-kira seperti apakah nyaman itu? Saya merasa semangat belajar. Dan kamu merasa semangat, dan di mana semangat itu? Dalam sesi konseling ini, apa yang kamu harapkan terjadi? Saya ingin lebih percaya diri dan mengurangi kecemasan. Dan seperti apakah percaya diri dan kecemasan itu?
Ya, saya bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Apakah ada lagi? Dan saya bisa tenang menyampaikan presentasi di depan dosen. Baik, jadi yang kamu harapkan dari konseling ini adalah kamu bisa menyampaikan isi pikiranmu dengan lebih percaya diri dan tetap tenang saat presentasi di depan dosen. Apakah itu tujuan yang ingin kamu capai? Iya, Ibu. Baik.